Prinsip. Beberapa dekade ini kita banyak menyaksikan berbagai macam prinsip hidup yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam. Prinsip hidup yang dianut dan diyakini telah menciptakan berbagai macam tipe pemikiran dengan tujuannya masing-masing. Setiap orang terbentuk sesuai dengan prinsip yang dia anut dan juga dia yakini. Hasilnya bisa dianggap hebat, mengerikan, bahkan menyedihkan. Contohnya di Jepang, ada yang namanya budaya harakiri. Tatkala seseorang merasa dirinya tidak berguna lagi dan sudah merasa putus asa untuk menjalani hidup, maka dia akan mengakhiri hidupnya sendiri dengan menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Jembatan Golden Gate, tepatnya di San Francisco, adalah tempat bunuh diri yang paling hype abis di Amerika Serikat, yang begitu mengagungkan kapitalismenya. Sementara di belahan bumi lainnya ada Uni Soviet yang runtuh karena sangat menganut paham komunisme. Ada pula paham Peter Drucker dalam bukunya Management of. Ada pula aliran Taoisme yang mengagungkan ketentraman dan juga keseimbangan batin. Namun ternyata hanya menghasilkan manusia-manusia yang lari dari tanggung jawab ekonomi. Ada pula bangsa Yahudi. Mereka berkeyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga mereka ingin menguasai segalanya. Dapat kita lihat bahwa prinsip atau pemikiran seorang manusia itu adalah upaya untuk mencari arti sesungguhnya dalam kehidupan. Namun, jikalau prinsip itu tidak didasari oleh Al-Quran dan juga ketauhidan yang sangat kuat, maka prinsip itu akan berakhir kepada kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Asra Eka Lestari di Bincang Singkat Insya Allah Bermanfaat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Teh Irsa. Teh Irsa ini adalah salah satu aktivis di komunitas keagamaan seperti kajian. Dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran bersama Teh Irsa. Halo Teh Irsa, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Teh? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Jibril kepada Rasulullah. Nah, sebagai umat Islam kita harus tahu nih bagaimana fungsi dari Al-Quran. Masa iya sih hanya sebagai bacaan saja gitu kan, nggak mungkin ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran sendiri ya. Sebagai umat Islam kita harus dan wajib mengetahui fungsi Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah sebagai huda, petunjuk bagi umat muslim sendiri ya. Karena dikatakan dalam surat Al-Baqarah ada ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa sesungguhnya itu Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, dan yang kedua ada sebagai furqan, yaitu pemisah antara hak dan batil. Jadi kita akan tahu nih kalau misalnya kita baca Al-Quran mana yang benar dan mana yang salah ya. Seperti yang pernah saya alami dulu waktu ketika belum tahu bahwa berkerudung itu wajib, pacaran itu gak boleh dan sebagainya. Nah, karena saya itu tidak membaca Al-Quran ternyata, dan saya lebih melihat lingkungan sekitar seperti itu. Nah, tapi ketika saya membaca Al-Quran, saya tahu bahwa oh ternyata di kerudung itu kewajiban loh gitu, bukan pilihan. Dan oh pacaran itu gak boleh loh, dilarang. Nah, jadi kita akan tahu mana yang hak dan yang batil gitu, seperti itu. Nah, oke guys, jadi kita akan mengedit foto di aplikasi Lightroom. Nah, aku akan bikin fotoku agak gelap sedikit seperti ini, dan kita akan mengurangi cahayanya sampai ke minus 47 sampai 47, dan highlightnya sampai min 57, dan kontrasnya sampai min 43, dan warna putihnya sampai min 66. Dan kita akan mengubah kurvanya sehingga menjadi seperti ini dan terlihat agak gelap dari sebelumnya. Seperti ini.
kita juga bisa menambahkan sedikit efek. Nah, di sini saya menambahkan efek yang modern 6. Seperti ini. Nah, kita coba kurangi. Dan ini hasilnya. Lihat kan, sebelum dan sesudah itu beda banget. Selamat mencoba!